Tachil Posaka. Tachil on Podcast Osaka. Oke. Oke teman-teman semuanya, jadi Podcast Osaka merupakan salah satu program kerja OSIS yang dimana kita akan mewawancarai nih siswa-siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Kawali yang bertujuan untuk memotivasi siswa-siswi lainnya supaya dapat menyalurkan prestasi juga di SMA Negeri 1 Kawali. Dan untuk bintang tamu kita yang pertama ada siapa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nur Husainia Jamilah. Saya dari perwakilan kelas 10-8 yang alhamdulillahnya saya mendapat juara 1 di bidang MTQ di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kita lanjut bintang tamu yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardiansyah. Saya perwakilan dari kelas 10-5 dan alhamdulillah saya bisa meraih juara 1 di bidang MTQ di Universitas Pendidikan Indonesia. Hebat banget ya. Jadi di sini bintang tamu kali ini adalah merupakan putra putri yang mana perwakilan dari SMA Negeri 1 Kawali yang kemarin meraih juara 1 pada perlombaan yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah langsung saja nih pada pertanyaan. Jadi pasti kalian pada bertanya-tanya banget nih tentang misalkan bagaimana mereka prosesnya, perjalanannya, tantangan dan lain sebagainya. Nah, itu akan diusut tuntas dan dibahas pada podcast kali ini. Langsung saja nih, kira-kira bisa diceritakan dong Teteh cerita pas kemarin melakukan persiapan, kira-kira perjalanannya seperti apa, lalu mungkin adakah tantangan gitu mungkin dalam persiapan atau pas kalian sedang tampil. Jadi bisa dibahas gitu, diobrolkan, cerita. Silakan dari Teh dulu. Baik. Jadi persiapannya itu harus latihan setiap sore habis pulang sekolah, sama kadang aku juga latihan kalau misalkan bangun jam 3 gitu loh Kak. Jam 3 bangun terus langsung latihan gitu. Terus sama malam jam 9 itu latihannya. Jadi dari sebelum tidur sampai bangun tidur tuh latihan ya, ada latihan. kesempatan buat latihan nih, aku pasti latihan ya. Oh, tantangannya nih buat kamu sendiri. Oh iya, tantangannya tadi tuh pas sebelum Hamin 5 kalau gak salah ya, itu aku tuh mendadak kayak suara tuh jadi serak gitu, terus batuk teh. Iya, terus juga aku aku bisa nggak ya gitu ikutan, kayaknya aku sempet mikir aku mau mundurin diri aja gitu, tapi jangan gitu, jangan kayak mumpung ini ada event ini nih gitu, jadi harus diperjuangkan. Jadi ya mumpung ada kesempatan, jadi aku nyoba buat kayak ngobrol sama orang tua gitu. Soalnya kan orang tua juga yang tahu kebiasaannya lah. Kalau misalkan biasanya nih kalau misalkan lagi batuk tuh apa gitu obatnya. Terus akhirnya dikasih tahu obatnya ini. Terus udah ikhtiar ya Teh ya. Udah ikhtiar ya udah, terus dibeli. Itu pun pas masih tampil juga, aku yang tadinya sebelum tampil udah gak batuk, pas di panggung tiba-tiba batuk lagi. Ada 4 kali batuk, aduh ini gimana, tapi untungnya alhamdulillahnya bisa. Keren sekali ya. Buat A-nya nih, gimana nih persiapan dan tantangan apa yang dirasain selama kemarin persiapan? Sama kayak rekan saya. Di pagi-pagi juga kamu sama gitu. Latihan. Karena kalian pesantren juga ya? Iya, Sama berdua sama-sama pesantren kan? Iya. Nah, jadi pagi-paginya sama gitu ya, belajar, latihan. Kemudian ada tambahan lain, mungkin latihannya? Latihannya sama juga. Sama juga kayak pulang sekolah, mau tidur juga latihan dulu kayak gitu. Oke. Jadi intinya mereka berdua ini sama-sama bekerja keras, sama-sama berusaha buat nampilin hasil yang sangat maksimal ya teman-teman semuanya. Mungkin buat kendalanya ada kendala lain yang tadi disebutkan sama rekan, atau misalnya kendalanya masih sama, suaranya serak gitu? Sama batuk. Oh sama. Berarti kendalanya di suaranya serak dan batuk teman-teman. Tapi itu nggak jadi penghalang ya buat mereka berdua bisa meraih prestasi ini, karena
ketika kita mau berusaha pasti ada jalan keluarnya. Betul banget. Jadi untuk meraih suatu prestasi atau suatu kejuaraan, jadi bisa kita dapat simpulan dari cerita mereka bahwasannya perlu konsistensi antara misalkan latihan nih. Tadi AA dan Tetenya bilang latihan kalau pas pulang sekolah, terus pas subuh itu diperlukan konsistensi. Kalau misalkan nggak seperti itu, ya mungkin bakalan susah. Lalu untuk yang kedua, harus punya tekad serta niat yang benar-benar kuat gitu. Salah satunya agar kita dapat termotivasi nih, agar dapat menampilkan yang terbaik juga meraih kejuaraan yang dapat membanggakan sekolah serta diri sendiri. Karena tekad juga perlu ya, karena kalau misalnya kita nggak punya rasa tekad dan nggak punya motivasi diri, nantinya ketika dihadapkan misalnya kayak mereka suaranya serak, H-5 pasti wah pikirannya udah blank, pasti udah pengen kayak menyerah gitu aja gitu kan. Tapi mereka berdua ini sangat hebat sekali tentunya. Dan gimana sih perasaan kalian ketika ternyata saya nih pemenang dari perlombaan ini, yang ini perlombaannya merupakan ajang kompetisi tingkat Jawa Barat ya. Jadi tingkat provinsi Jawa Barat ini hebat sekali. Coba mungkin perasaannya gimana? Perasaannya ini tuh kan pengumuman tuh diumumin jam 10 kalau nggak salah. Terus aku lagi di rumah gitu. Terus aku perasaannya kayak, ih kok aku bisa juara sih gitu. Padahal aku kemarin kan kayak tanafus juga, ada batuknya juga gitu. Jadi kayak gak nyangka aja gitu. Kok aku bisa juara? Jadi aku tuh kayak bertanya-tanya gitu loh. Gak mungkin dilihat lagi sampai aku ulang-ulang. Tapi benar ini nama aku gitu. Terus aduh aku mah kayak gak pede buat juara terus, soalnya kemarin juga ada yang bagus. Ya ada sih tanafusnya juga. Jadi aku tuh kayak ini beneran aku juara, jadi kayak aku tuh bertanya-tanya gitu loh nih. Jadi kayak gak nyangka Iya, gitu. gak nyangka, bener. Mantap. Kalau untuk AA-nya sendiri gimana? Senang dan juga gak nyangka juga. Kayak mantap tuh. Jadi bisa dibuktikan kalau misalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh. Tadi yang pertama konsisten dipadukan dengan punya tekad dan niat, tentunya akan mendapatkan hasil yang setara. Ada juga peribahasa yang menyatakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah itu kalian salah satu contoh, dan itunya adalah ini mereka dapat meraih kejuaraan. Lalu tadi kan perjalanannya panjang nih. Nah ada gak sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan kalian, itu siapa kira-kira? Pasti ada dong Kak. Ada. Siapa nih? Pastinya ya tentunya orang tua. Kalau menurut pribadi aku Umi sih, Umi aku ya kemarin juga ikut, cuman gak ikut dari sini, jadi langsung dari Cirebon ke Bandung gitu. Terus kalau misalkan aku tampil tanpa sosok Umi gitu lah, jadi kayak berasa kekurangan doa, kekurangan support dan lain-lain lah segala macam. Pokoknya Umi harus, pokoknya kalau ya walaupun Umi di tempat lomba kayak cuman ngedoain ya Teh, tapi kan berarti banget gitu lah. Apa ya, mendorong lah buat aku. Iya, jadi biar, dorongan dan energi iya, tersendiri benar, gitu iya. ya, benar. Terus kalau tapi beda kalau misalkannya ayah. Jadi kalau misalkan aku dilihat lomba sama ayah Teh kayak gimana ya, kayak grogi gugup, gitu ya. ya benar. Tapi kalau rumah enggak gitu. Kalau dari ayahnya gimana nih, siapa nih sosok yang membuat semangat gitu? Pak Ujang, karena dia yang membimbing saya, dan waktu kenalnya juga pas waktu dulu dia pernah menjadi juri waktu saya lagi lomba di SMP. Oh, jadi teman-teman ternyata Pak Ujang, guru SMA Negeri 1 Kawali ini dulunya menjadi juri A-nya pas waktu SMP, waktu perlombaan, dan sekarang membimbing A-nya juga gitu. Jadi mungkin Pak Ujang menjadi salah satu motivator atau juga sebagai Sosok yang paling berperan. iya, sosok yang paling berperan bagi A yang satu ini. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir. Ada gak sih kata-kata buat teman-teman kalian di luar sana yang motivasi buat teman-teman kalian supaya bisa berprestasi juga seperti kalian ini? Jadi motivasinya mah gampang ya, konsisten latihan, terus jangan mudah putus asa. Pokoknya mah terus sering-sering ikutin lomba event-event kayak misalnya kayak aku MTQ gitu ya, walaupun kadang kalah kadang menang ya itu wajar lah gitu. Jadi walaupun kalau misalkan kalah kita gak boleh berkecil hati gitu.
harus kayak nambah semangat, aku nih kalah nih event ini nih, jadi aku teh harus pokoknya harus sering-sering latihan, lebih sering latihan lagi biar variasi-variasi ini bisa buat diikutin di MTQ gitu. Mengevaluasi dan Evaluasi, ya. Buat saya sendiri nih, motivasi buat teman-teman yang lainnya supaya dapat berprestasi juga bagaimana? Tetap semangat dan kenali potensi diri kalian dan asah potensi diri kalian dan jangan pernah Putus asa ya. putus asa. Ya, jadi jangan berhenti di tengah-tengah jalan gitu ya. Oke, betul sekali teman-teman semua. Jadi ini sama motivasi ya dua bintang tamu kita kali ini, bahwasanya ketika kita mempunyai suatu kemampuan itu harus terus diasah, kenali diri sendiri dulu apa di potensi kalian, diasah dan jangan pernah putus asa di tengah jalan karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bener banget teh. Nah, buat rekan-rekan sekalian tetap semangat juga dan semoga dari pembahasan obrolan kali ini bisa memotivasi kalian semua agar dapat lebih semangat lagi dalam menggali potensi serta mengembangkan dengan tujuannya agar dapat berprestasi seperti mereka-mereka ini. Oke, saya juga ucapkan terima kasih buat bintang tamu kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk ngobrol-ngobrol singkat bareng kita. Dan terima kasih juga sudah memberikan prestasi yang luar biasa kepada SMA Negeri 1 Kawali. Dan terima kasih sudah memotivasi teman-teman kita semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap stay tune di Takjil Osaka. Takjil on Podcast Osaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.